teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan video kami yang berjudul tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya sendiri, Rizky Taman Roza, berperan sebagai rakyat 1. Saya Zahwa Sabrina Wahdi sebagai DPR 2. Saya Naifa Sahira sebagai reporter dan jurnalis. Saya Lutfiana Dilara Madinah Putih sebagai DPR 1. Dan saya Putri Tisia sebagai rakyat 2. Baiklah, sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Selamat menikmati video yang kami buat. Dadah. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kabar. Bertahan kuat tapal, belum ada hatinya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemana. Selamat siang pemirsa. Hari ini rakyat kembali makan janji, bukan makan nasi. Di negeri yang katanya kaya ini, kemiskinan menetas pesat di setiap gang sempit. Kali ini mari kita saksikan berita yang mungkin barangkali bukan untuk disiarkan, melainkan untuk didengarkan. Nah, Bapak pernah bilang kan kalau sekolah itu adalah kunci. Kata guru-guru kalau kita pintar, masa depannya cerah, pasti akan menghidup kita. Tapi sekarang yang jadi kunci itu adalah beras. Iya Pak, kadang aku juga mikir, apa suara kita ini gak didengar sama pemerintah ya? Bukannya negara ini ideologi terbuka, harusnya kan suara rakyat kecil kayak kita ini bakal didengar. Oh, mereka itu sebenarnya mendengar, tetapi hanya saja telinga mereka itu ditutupi oleh bisikan para gaib, yaitu orang yang tidak pernah merasakan anti BBM, kebutuhan sembako, dan merasa takut jika listriknya itu diputuskan. Kok gitu sih Pak? Kan kita yang kerja di subuh, ngangkatin barang, jualan di pasar, tapi kok yang dilihat cuma yang berdasi dan berjas doang? Kamera itu fokusnya hanya ke panggung depan. Kita itu ibaratkan latar belakang. Kalaupun kita masuk frame, palingan cuma menjadi bahan pencitraan selama 5 menit doang. Di saat rakyat disuruh hidup efisiensi, para wakil rakyat di Senayan kembali mendapatkan hadiah kenyamanan berupa uang tunjangan kehidupan. Selain tunjangan telepon, tunjangan listrik, dan tunjangan beras yang nilainya fantastis, kini anggota DPR mendapat tunjangan rumah dinas sebesar 50 juta rupiah per bulan. Lihatlah ekonomi negara semakin maju, angka statistiknya pun semakin naik. Makmur, benar sekali. Tapi makmur hanya untuk orang yang seharusnya kayak kita. Kantor yang suka berenang di sungai yang kotor, kisah usang. Akhirnya saya tukar dengan kita. Akhirnya kita bisa berpora hari ini. Inilah yang namanya kemakmuran. Benar sekali, rakyat miskin di sana cuma bisa melihat menari-menari. Ini hiburan yang murah nggak sih? Benar sekali. Pemirsa, inilah wajah negeri yang sebenarnya. Rakyat kelaparan, anak-anak putus sekolah, dan para orang tua kehilangan harapan. Semua demi proyek besar yang tak berjalan. Sebaiknya kamu diam. Katamu itu berbahaya. Ingat, kami punya undang-undang yang bisa nuntutmu. Dasar jurnalis laif. Itu berita kami. Narasi harus sesuai dengan pesannya. Jangan sekali-sekali kamu bahas tentang kemiskinan. Nanti investornya kabur. Beginilah kritik dibungkam, bukan dengan jawaban, melainkan dengan ancaman. Para rakyat disuruh sabar, perut kosong tak mampu menahan lapar. Ya, pemirsa, Bank Dunia atau juga World Bank melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari populasi pada 2024 berdasarkan laporan terbaru per Juni 2025. Pak, aku lapar, kita nggak ada makanan lagi ya? Sabar ya nak, Bapak akan cari uang dulu buat kita makan. Iya Pak.
Pak, ini ada sedikit sembako buat Bapak sama anaknya. Wah, makasih ya nak. Makasih ya, Kak. Ya, saya pulang dulu ya, Pak. Ya, nak. Adapun pesan moral atau amanat yang dapat kita petik dari drama sebelumnya itu, keadilan bukan hanya konsep dalam hukum, tetapi merupakan nilai kejujuran yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Keadilan lahir dari kejujuran, keberanian, serta kemampuan untuk melihat kebenaran secara objektif. Nilai ini harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, kekayaan, kekuasaan, ataupun kedekatan personal. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil, apapun latar belakang dan kemampuannya. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan sosial dapat diwujudkan melalui sikap saling membantu, berbagi, dan tidak memanfaatkan kelemahan orang lain. Keadilan bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga pemerintah. Pemerintah harus menepati janji, bersikap jujur, bijaksana, dan tidak egois dalam menjalankan tugas agar tercipta lingkungan yang harmonis, seimbang, serta penuh percaya diri. Dengan menjunjung tinggi keadilan, kita tidak hanya membangun masyarakat yang damai, tetapi juga menumbuhkan rasa kemanusiaan yang sesungguhnya. Sekian.